Oke, selamat pagi semuanya. Fokus Pak Market pada hari Jumat kemarin memang lebih banyak ditujukan kepada rilis yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat mengenai non-farm payroll maupun unemployment rate. Tidak ada salahnya apabila kita melihat secara detail laporan yang terjadi kemarin 295.000 merupakan rekor yang dicapai cukup bagus semenjak beberapa tahun terakhir. Kemudian di saat pergolakan fundamental yang terjadi di beberapa kawasan juga mengalami fluktuasi yang cukup besar. Kemudian unemployment rate juga dilaporkan cukup positif 5,5%. Hal ini dilihat dari slide by industri dalam bentuk ribu di sebelah kanan dari chart. Ternyata lebih banyak kontribusi disebabkan oleh leisure dan hospitality di bidang jasa-jasa, perhotelan ataupun yang lainnya yang sejenis menempati posisi pertama menjadikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Kemudian masalah edukasi, kemudian rumah sakit atau kesehatan segala macam yang sejenisnya menempati posisi kedua 54.000. Kemudian dari bisnis service dari bidang jasa-jasa menempati posisi ketiga yaitu 51.000. Kemudian dari pengumuman yang terjadi pada hari Jumat kemarin membawa pengaruh yang cukup besar terhadap prospek terhadap peningkatan dari Fed rate yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2015 ke depan. Kemudian juga dari beberapa analis ternyata membuat pengaruh positif atau optimis bahwa tingkat suku bunga apabila melihat dari laporan yang terjadi pada hari Jumat kemarin semakin membesar bahwa tingkat suku bunga akan terjadi kenaikan. Dan ini juga membawa pengaruh terhadap peningkatan dari pergerakan dolar indeks secara umum. Kemudian kita melihat, nah ini dia, kita melihat dari laporan yang terjadi secara historical cukup bagus apabila kita melihat dari tingkat unemployment rate yang terjadi di bawah dari rata-rata, yaitu di bawah 6%. Kemudian dari yang berwarna merah, pertumbuhan dari wage growth sendiri terlihat juga cukup positif. Namun apabila kita melihat dari rata-rata yang terjadi dari pertumbuhan pendapatan per jam, kita melihat di sini tahun 2010 hingga 2015 tidak tumbuh secara signifikan. Dalam arti kata penyerapan tenaga kerja cukup bagus yang dilaporkan pada hari Jumat kemarin. Namun secara susah atau kita melihat pertumbuhan dari average hourly earning yang tercapai tidak cukup besar ya. Penyerapan cukup besar, namun tingkat pendapatan yang terjadi selama 1 jam rata-rata yang terjadi selama tahun 2010 hingga 2015 masih berkisar di antara 2%, sekitar 2,2% atau 1,85%. Hal ini juga yang membuat salah satu yang membuat tingkat pesimis terhadap apakah betul penyerapan tenaga kerja yang dilaksanakan cukup positif secara keseluruhan. Namun begitu secara global nampaknya pelaku pasar juga tetap optimis bahwa tingkat suku bunga akan dilaksanakan pada bulan Juni atau pertengahan tahun 2015 ini. Sehingga yang kita fokuskan adalah apa sih yang bisa menyebabkan atau yang bisa menyebabkan dari beberapa pairs atau dari beberapa saham apabila terjadi peningkatan dari tingkat suku bunga. Secara fakta kita melihat historical ternyata peningkatan tingkat suku bunga membawa pengaruh yang negatif terhadap perkembangan dari beberapa saham. Pada layar terlihat bahwa beberapa saham dari S&P atau kita sebut dari indeks S&P sendiri mengalami penurunan apabila terjadi peningkatan dari tingkat suku bunga yang terjadi di Amerika Serikat. Dimulai pada tahun 1980, historical panjang tanggal 26 September ternyata membawa pengaruh negatif terhadap tingkat saham sehingga mengakibatkan penurunan sebesar minus 5,4%.
Kemudian pada tanggal 9 April 1984 juga turun sebesar minus 14,4%. Kemudian langsung kita melihat tahun 1999 yang merupakan pada masa krisis 97-99 tanggal 30 Juni terlihat juga mengakibatkan penurunan sebesar 6,3%, minus 6,3% pada respon atau sesudah tingkat suku bunga dinaikkan, kemudian hingga ke tanggal 30 Juni 2004 juga mengalami penurunan sebesar minus 8,2%. Kemudian before dan after sesudah tingkat suku bunga dinaikkan terlihat antara 6 bulan yang dilihat dari pergerakan dari S&P sendiri sebelumnya telah mengalami kenaikan 8,3%, kemudian sesudahnya mengalami kenaikan hanya sekitar 3,7% secara jangka panjang. Kemudian saat ini yang terjadi untuk pergerakan S&P juga hampir sama. Sebelum dilaksanakan pengumuman tingkat suku bunga Amerika Serikat, seluruh saham atau beberapa indeks saham mengalami kenaikan hingga respon kemarin pada saat tingkat suku bunga diperkirakan akan naik, langsung mengakibatkan penurunan dari S&P yang cukup lumayan. Nanti kita melihat langsung terhadap pergerakan harga stok dari saham di Amerika Serikat yang ternyata telah merespon negatif dari rencana kenaikan tingkat suku bunga tersebut. Kemudian kita melihat dari China Trade Balance pada hari Sabtu kemarin telah diumumkan, ternyata cukup bagus sebetulnya trade balance yang diumumkan oleh pemerintah China menjadi 606,19 dari sebelumnya 600,3. Kemudian kalau kita melihat dari ekspor dan impor hasil yang dihasilkan dari trade balance sendiri cukup positif dilaporkan dari sisi ekspor sendiri mengalami kenaikan sebesar 48,3%. Kemudian dari sisi impor mengalami penurunan sebesar 20,5% year over year. Kemudian hal ini juga membawa pengaruh yang cukup positif sebetulnya dari perkiraan pertumbuhan di China yang diperkirakan akan mencapai 7% pada akhir tahun 2015 ini. Kemudian kita melihat sedikit demi sedikit perubahan yang terjadi di China secara fundamental cukup positif dari pelaporan dari fundamental yang terjadi baik dari manufacturing maupun terakhir dari China Trade Balance sendiri. Kemudian kita langsung melihat langsung melihat ke S&P. Nah ini telah dilaporkan setelah isu mengenai tingkat suku bunga dinaikkan, S&P mengalami penurunan yang cukup dalam. Pada tanggal pada tanggal kemarin tanggal 6 sendiri mengalami penurunan cukup dalam pertama sekali pada bulan Maret ya berkisar ke angka 3.670 pips dengan chart daily. Kita melihat di sini pergerakan, kemudian apabila dia pada bulan Juni terus mengalami tingkat suku bunganya dinaikkan, ada kemungkinan S&P akan bergerak di kisaran 2013,57 dari pergerakan S&P bulanannya. Kemudian indeks yang lainnya juga hampir sama. Beberapa candle yang ditujukan pada candle terakhir setelah awal bulan kemarin ternyata terus-menerus mengalami penurunan. Kemudian kita melihat dari pergerakan lanjutan yang terjadi di Nasdaq juga sama. Di sini kita perkirakan ke 4346,15 yang merupakan angka 161,8. Kemudian dari Dow Jones juga sama, di sini pergerakan yang terjadi. Angka Fibonacci dinamis yang kita tarik secara teknikal juga menunjukkan penurunan yang terus turun hingga ke 17.553. Tepat ke 161,8. Pergerakan ketiga indeks ini cukup negatif apabila terjadi peningkatan
tingkat suku bunga lanjutan yang akan terjadi pada bulan Juni yang diperkirakan beberapa analis mendatang. Kemudian di Forex, di angka indeks dolar sendiri terus mengalami kenaikan apabila kita melihat dari formasi yang terjadi di pergerakan angka dolar indeks dengan chart 4 jam, kemudian menggunakan dari Fibonacci channel sendiri, diperkirakan peningkatan dari pergerakan dolar sendiri di kisaran ini. Di kisaran 93,95an, kisaran seperti itu pada pergerakan untuk minggu ini. Kemudian pergerakan yang terjadi pada minggu lalu sendiri cukup signifikan sebetulnya kenaikannya. Kenaikan yang terjadi cukup signifikan, kisaran ke 2.713 poin yang terjadi di dolar indeks. Kemudian yang diakibatkan oleh peningkatan dolar ini sudah barang tentu mengakibatkan penurunan di beberapa pairs counternya, yaitu kita melihat di sini dari euro sendiri mengalami penurunan cukup dalam, secara teknikal juga mengalami penurunan cukup dalam. Kita melihat di sini selain dari fundamental yang dari euro sendiri, yaitu tingkat bailout yang akan dilaksanakan pada hari ini tanggal 9 sebesar 60 miliar euro, membawa pengaruh yang cukup negatif pergerakan ke euro dolar. Kemudian secara teknikal kita melihat pergerakan turun terus-menerus pada hari kemarin masih membekas atau masih membayangi penurunan untuk hari ini. Kemudian maksimal penurunan yang terjadi kita melihat di 161.8, yaitu di 1.068. Kemudian dua fundamental ini saya rasa cukup besar pengaruhnya pada minggu ini, yaitu dari berita rencana kenaikan tingkat suku bunga di Amerika Serikat maupun bailout atau quantitative easing yang terjadi di Eropa membawa pengaruh besar terhadap pergerakan harga euro secara global. Kemudian di pound sterling juga kita melihat dalam keadaan drop, pada hari Jumat kemarin. Kemudian hari ini masih membayangi keadaan tersebut hingga terjadi breakout di 1.50302 untuk follow market dalam posisi sell di pound sterling terhadap US dollar. Kemudian di Australia dollar terhadap US dollar beberapa saat yang lalu dengan chart time frame 4 jam telah terjadi breakout. Saat ini terus mengalami penurunan di Australia dollar terhadap US dollar. Kita melihat dari pergerakan, kemudian target belum tercapai apabila kita melihat dari swing terakhir dari Fibonacci di 0.76894. Saya rasa dapat dimanfaatkan untuk follow market terus di Australia dollar terhadap US dollar. Kemudian di dolar Kanada beberapa saat yang lalu atau minggu lalu telah terjadi formasi symmetrical triangle. Kemudian saat ini terjadi breakout untuk hari ini di atas dari garis resistance. Kemudian kita melihat pergerakan yang terjadi, yaitu target di 1.2840 untuk pergerakan di dolar Kanada dengan chart daily. Kemudian yang terjadi di stok Asia, kita melihat pergerakan yang terjadi di Nikkei. Nah ini dia Nikkei. Market terakumulasi dari peningkatan di dolar yen juga. Kemudian kita melihat akumulasi yang terjadi masih cukup berada di atas kisaran 161.8, yaitu di 18911 untuk pergerakan Nikkei. Tren yang terjadi saya kira masih dalam keadaan up untuk pergerakan Nikkei. Kemudian dinamis Fibonacci kita melihat di sini pergerakan target untuk kenaikan di 19389 untuk pergerakan di Nikkei. Kemudian di Hang Seng, nah ini di Hang Seng,
trade balance yang terjadi pada hari Sabtu diumumkan dalam keadaan positif, kemudian Hang Seng dibuka dalam keadaan negatif di sini. Pembukaan yang terjadi di Hang Seng sendiri negatif, telah membuat gap antara pembukaan dan penutupan. Pembukaan pada hari ini antara penutup pada hari Jumat kemarin terjadi sekitar 62 poin. Kemudian saat ini pergerakan di Hang Seng masih dalam keadaan up setelah formasi untuk trend, yaitu low terhadap low sendiri mengalami kenaikan di sini. Nah, ini terlihat dengan jelas, sehingga secara teknikal kita melihat tren yang terjadi masih dalam keadaan bullish channel, terus mendekati harga resistance yang terbentuk di kisaran ini, di kisaran 24.018. Pergerakan untuk jangka pendek di Hang Seng terlihat terus mengalami kenaikan untuk sementara ini. Kemudian di minyak, ya, di minyak telah diperkirakan sebelumnya kenaikan di minyak, meskipun laporan terhadap pengurangan dari produksi minyak yang terjadi di Amerika Serikat, dari laporan pengurangan dari RIX yang beroperasi, tidak serta-merta membuat pergerakan harga minyak mengalami kenaikan yang cukup signifikan yang terjadi pada bulan lalu, sehingga resisten yang terbentuk cukup kuat, yaitu di 53.76. Kemudian market kembali berada di band yang telah kita bentuk beberapa 2 minggu yang lalu. Sekarang saat ini pergerakan harga minyak masih berkecenderungan akan turun terus hingga ke 47.82. Kemudian juga dari respon pertemuan OPEC masih berkutat mengenai masalah supply yang akan terus bertambah. Kemudian juga dari beberapa menteri perminyakan dari negara-negara Timur Tengah juga masih mengalami deadlock untuk masalah supply. Kemudian juga pergerakan harga minyak secara teknikal masih dalam keadaan drop. Hal ini juga masih terus membayangi penurunan minyak lebih lanjut. Kemudian di emas, kita melihat pergerakan di emas cukup tajam untuk mengalami penurunan pada hari Jumat kemarin. Kemudian saat ini terus mengalami penurunan pergerakan harga emas. Kemudian secara mudah Fibonacci dari hasil dari swing yang terakhir yang kita bentuk, target untuk penurunan harga emas yaitu di 1147.85. Demikian Pak Iksan, ulasan singkat yang saya rasa cukup menarik yang dilihat adalah respon dari non-payroll atau unemployment rate yang diumumkan, sehingga membawa pengaruh terhadap optimisme beberapa para analis untuk memperkirakan bahwa tingkat suku bunga akan dilaksanakan pada bulan Juni mendatang. Kemudian juga dari IMF masih tentang quantitative easing yang dilaksanakan pada hari ini akan diputuskan, kemudian juga membawa pengaruh yang cukup negatif terhadap pergerakan harga euro secara keseluruhan. Ya, baik Pak Andi, terima kasih atas ulasannya. Memang itu dari sisi pergerakan market sangat dipengaruhi oleh data ekonomi pada hari Jumat kemarin, khususnya data dari non-farm employment change. Dan juga untuk hari ini masih menunggu rilis data yang akan dirilis dari ECB, di mana seharian penuh meeting mengenai pembahasan quantitative easing pada tanggal 9 Maret ini. Dan kalau dilihat dari ya, sedikit ya Pak, mungkin kalau bisa diulas juga, apakah dampak dari penurunan dari minyak ini, apakah dampak hanya dari data US yang bagus? Kalau dilihat dari data yang lainnya, yaitu di mana di Libya itu juga masih keadaannya, keamanannya masih memburuk, di mana 11 ladang minyak ditutup. Kemudian untuk di data AS di Amerika juga sebanyak kurang lebih 63.000 untuk pekan ini, pekan lalu itu juga ditutup, di mana di luar dari ekspektasi survei, yaitu 33.000 yang ditutup. Mungkin bisa sedikit diulas Pak Abi. Pada kenyataannya pergerakan harga market di oil masih dalam keadaan turun. Kemudian kekhawatiran peperangan yang terjadi di Libya, yaitu peledakan di kawasan di sana, yaitu beberapa
sumur minyak diledakkan oleh ISIS untuk menghambat pergerakan dari penguasaan kembali dari beberapa penguasa sebelumnya. Hal ini tidak membawa pengaruh terhadap peningkatan minyak, Pak Iksan. Satu itu. Kemudian kedua, dari Iran mengenai gonjang-ganjing dari misi diplomatik atau negosiasi dari produksi nuklir di Iran sendiri, kekhawatiran hal tersebut tidak membawa pengaruh terhadap pergerakan harga minyak, yaitu dalam keadaan naik. Kalau kita melihat dari beberapa statement yang dilaksanakan oleh beberapa petinggi OPEC juga, saya rasa tidak membawa pengaruh minyak dalam keadaan naik. Kemudian yang terjadi selama 3 hari ke belakang, di sini terlihat sendiri bahwa tren yang terjadi masih dalam keadaan turun. Kemudian pengaruh yang cukup besar dalam keadaan normal, masalah Libya atau masalah sumur minyak, kemudian masalah diplomasi nuklir Iran, biasanya membawa pengaruh cukup signifikan terhadap peningkatan harga minyak. Namun hari ini dua hal itu tidak cukup pengaruh. Saya rasa masih cukup pengaruh besar adalah masalah suplai yang dilaksanakan oleh Arab Saudi di beberapa market dia, sehingga minyak masih dalam keadaan bearish secara jangka menengah. Kemudian memang kita melihat laporan bahwa China sendiri menurunkan permintaan akan minyak untuk penggunaan produksi mereka beberapa saat yang lalu. Kemudian hal ini juga tidak membawa pengaruh juga terhadap peningkatan harga minyak, malah justru harga minyak masih cukup tertekan. Demikian, Pak. Ya, baik Pak, terima kasih atas ulasannya. Kalau dilihat emang dari data keseluruhan untuk data baik itu dari Amerika mengenai non-farm itu sangat signifikan berpengaruh terhadap pergerakan market, dan juga untuk data di Euro nanti yang akan kita tunggu, dan juga rekan-rekan bisa melihat juga nanti data yang akan dirilis hari ini dari meeting untuk data Eropa. Kemudian selain itu juga pada hari ini ada beberapa indikator ekonomi yang medium term, di mana data-datanya yaitu data dari Jepang, dari current account. Untuk data Jepang itu data dari sebelumnya minus 0,8 ST, terus kemudian untuk forecastnya 1,16 triliun dan forecast aktualnya 1,06. Kemudian untuk GDP-nya dari Jepang, final GDP-nya dari sebelumnya 0,6%, forecast-nya 0,5%, data yang dirilis itu 0,4% mengalami penurunan. Kemudian untuk final GDP Price Index dari sebelumnya 2,3%, forecast-nya juga 2,3%, data yang dirilis itu mengalami kenaikan 2,4%. Dan untuk data Aussie tadi pagi jam 7.30 yaitu datanya dari 1,2% mengenai INZ Job Advertisement ya, non per month, dari previsinya 1,2%, data yang dirilis yaitu 0,9%. Ya, high impact-nya, data yang high impact yaitu meeting mengenai Euro Group meeting untuk all day. Baik, itu aja mungkin untuk ulasan dari morning briefing pagi ini. Terima kasih untuk Pak Dwi atas semua informasinya, dan terima kasih juga untuk rekan-rekan yang telah ikut serta dalam morning briefing pagi ini. Saya akhiri untuk morning briefing pagi ini bahwa semua morning briefing kali ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai sarana untuk pengambilan keputusan dalam transaksi. Sekian morning briefing pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.